sufi yang bertetangga dengan seorang pemabuk. Mabuknya ini bukan biasa, tapi luar biasa karena setiap hari mabuk. Setiap waktu mabuk, pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, setiap hari mabuk. Dinasihati oleh sufi ini tetap dan rungokno, tetap mabuk setiap hari sampai meninggal dunia. Dahsyatnya ketika sang sufi ini tidur bermimpi melihat sang pemabuk ini di tempat yang sangat mulia, di tempat yang sangat megah, sangat indah, sangat tinggi derajatnya. Sufi ini bingung, sang sufi ini kok bisa. Akhirnya bertanya kepada sang pemabuk, bimanilta hadhihi martabatal aliyah, bagaimana engkau bisa mendapatkan martabat yang sangat tinggi ini? Akhirnya sang pemabuk ini menjawab, menceritakan sejarahnya. Hadartu yaumal majlis al-dzikri, ketika saya hadir dalam sebuah majelis zikir, sami'tul alimah yakun, saya mendengarkan seorang alim ini berkata, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeraskan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Summa rafa'a alimu sautahu bisolati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian sang alim ini mengeraskan suaranya ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'tu sauti, saya juga mengeraskan suara saya, wa rafa'a qaumu aswatahum, dan semua jamaah juga ikut mengeraskan suaranya, fa ghafara lana jami'an, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya fi dzalikal yaum, di hari itu. Wa kana yasibi minal maghfirah wa rahmah anjada ala hadhihi binnah. Jadi ketika semuanya merasakan itu, jatah saya waktu itu adalah ampunan dari Allah dan kasih sayang dari Allah, maka Allah memberikan anugerah saat ini di tempat yang sangat nikmat seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya apa? Bahwa ini bukan saya menyuruh kalian untuk mabuk terus selawatan, bukan. Ya, enak nih ngono, aku mabuk wis baru selawatan terus. Bukan seperti itu. Maksudnya betapa hebatnya sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan oleh Gus Asrori, mursyid Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah, ketika ada manusia yang berbuat dosa, apa yang harus dilakukan pertama? Apakah istighfar? Apakah membaca sholawat? Ternyata yang dilakukan adalah membaca sholawat, karena lewat Rasulullah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jari Gus Rohri langsung istighfar koyok sombong, gak nyambung nang Kanjeng Nabi, tapi langsung nang Gusti Allah koyok sombong. Jadi untuk cepat diterima taubat kita sama Allah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel berkata kepada Rasulullah, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika di antara umat kamu yang ada istiqomah membaca sholawat setiap hari cuma 10 kali aja, Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma 10 kali saja, maka saya akan menggandeng tangannya ketika menyeberang Shiratal Mustaqim secepat kilat. Itu janjinya malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail juga bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jika di antara umat kalian, di antara umat panjenengan ada yang istiqomah membaca sholawat, maka di akhirat nanti
akan saya kasihkan telaga luar biasa. Nggih, luar biasa. Dari sing semangat maca sholawat. Malaikat Israfil, ya Rasulullah, jika di antara umatmu yang senang bersolawat kepada engkau, saya akan bersujud di hadapan Allah, dan saya tidak akan mengangkat sujud saya sebelum umatmu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan betapa hebatnya kalau kita membaca sholat. Malaikat Israel tidak mau kalah. Ya Rasulullah, jika di antara umatmu senang membaca sholawat, istiqomah membaca sholawat, ketika mau nazar, saya akan cabut rohnya dengan lembut seperti saya mencabut rohnya para nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hebat, luar biasa deh. Mereka dikongkongnya idik ngasih semangat kok. Jadi ojo bosen-bosen nih ono sholawatan. Di mana tempat tidak harus bermajelis besar, di rumah ya pakai sholawatan. Diceritakan saya ketika masih di Pondok Komarudin, Kiai saya ini terkenal dijuluki Yai Mat Tumpuk Wadrat, karena namanya Ahmad Muhammad Al-Hamad, jadi dijuluki Yai Mat Tumpuk. Beliau pernah cerita dalam kitab, saya lupa waktu itu, beliau pernah cerita bahwa jika ada manusia yang selama hidupnya istiqomah membaca sholawat sehari cuma 100 kali saja, maka dia akan selamat dari siksaan api neraka. Diceritakan ketika dihisab, manusia itu pasti masuk neraka dulu. Saya, panjenengan semuanya ini pasti masuk neraka dulu, baru masuk surga. Dijamin, umat Rasulullah itu dijamin masuk surga, cuma digoreng diseil. Bukan itu saya ku ambune gak enak, buat tangi luar biasa niku dosa. Logikanya ikan apa niku nggih? Ikan apa sing ambune gak enak niku? Ikan asin ya. Nek durung digoreng gak enak, tapi nek digoreng ngentekno padha ambek dosa. Dosa ku ambune gak enak blas, tapi ketika di neraka dulu digoreng, nek wis ilang ambune gak enak baru masuk surga. Sama, orang ini dihisab dulu masuk neraka. Ketika kejegur neraka tidak ngerasa mau siksane api neraka, tidur bangun langsung masuk surga. Itu kehebatan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu, sekali lagi tetap semangat, jangan bosan-bosan untuk menghadiri sholawat ya. Sholawat, sobat sholawat. Sudah saatnya, saat ini kita merubah diri kita dengan sholawat. Duwe utang, duwe masalah, duwe opo wae, sholawat. Gampang ya. Gak usah dowo-dowo. Sholawat Jibril enteng, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, enteng. Apalagi kalau hadir dalam sebuah majelis seperti ini, insya Allah Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, apalagi dihadiri oleh duriah seperti Walid ini, Habib Husain bin Akil. Insya Allah kita semua akan mendapatkan barokah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat nanti. Bisa dari saya doa Walid dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.